Perkenalkan, nama saya Maulidia Febitri dengan digit NIM terakhir 075 dengan rekan saya Wiwin Sugiyarti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi interaksi sel dengan lingkungan atau biasa disebut sebagai komunikasi sel. Di sini akan dijelaskan mengenai dua topik utama yaitu matriks ekstraseluler dan juga cell junction. Yang pertama yaitu matriks ekstraseluler. Matriks Matriks ekstraseluler merupakan komponen paling besar pada lapisan kulit normal atau dermis yang memberikan sifat yang unik pada kulit normal seperti elastisitas, daya rentang, kepadatannya, dan juga matriks ekstraseluler dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas, dan kelakuan sel. Sebagian besar sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan juga berkembang biak. Matriks ekstraseluler merupakan makromolekul penyusun matriks, yaitu rantai polisakarida ekstraseluler. Misalnya, glikosaminoglikans atau GAGs biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk proteoglikan dan fibrose protein, meliputi kolagen, elastin, fibronektin, dan juga laminin yang memiliki fungsi struktural dan adesif. Sambungan sel atau cell junction merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Cell junction merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Cell junction dapat diklasifikasikan ke dalam tiga grup fungsional. Yang pertama yaitu occluding junction atau menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel lainnya. Yang kedua ada anchoring junction, yaitu melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Dan yang ketiga, communication junction memerantai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Klasifikasi fungsional cell junction. Yang pertama, occluding junction, sambungan ketat, septate junction. Yang kedua, anchoring junction, situs-situs pelekatan filamen aktif, sel-sel junction atau adherence junction, sel matrix junction atau focal adhesions. Situs-situs pelekatan intermediate filamen, ada sel-sel junction atau desmosom, sel matrix junction atau hemidesmosom. Komunikasi yang ketiga ada communication junction, yaitu sambungan celah atau gap junction, chemical synapses, dan plasmodesmata. Hanya tumbuhan. Adapun tipe dari cell junction. Yang pertama yaitu tight junction atau junction rapat yang tersusun dari protein-protein junction. Yang kedua ada anchoring junction yang berfungsi memberikan kekuatan mekanik antar sel atau antara sel dengan matriks ekstraseluler. Dibagi menjadi tiga tipe, yaitu ada ring junction, desmosom, dan hemidesmosom. Yang ketiga ada gap junction atau sambungan komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran ion, molekul kecil, dan juga sinyal antar sel melalui saluran yang disebut dengan sonnexon yang terbentuk dari protein sonnexin. Yang pertama yaitu ada occluding junction atau tight junction yang memiliki fungsi untuk menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain. Membagi sel atas dua domain yaitu domain apikal dan basolateral. Mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral dan menyegel ruang antar dua sel serta memecah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Tight junction merupakan occluding junction yang penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul-molekul hidrofilik kecil di seberang lembaran-lembaran sel epitel.
Ini merupakan tight junction, yang merupakan tipe sel junction yang mengikat erat membran plasma dari dua sel yang berdekatan. Struktur ini terbentuk dari protein-protein junctional yang saling mengunci, sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Fungsi utamanya untuk mencegah kebocoran molekul di antara sel, menjaga polaritas sel, serta memisahkan kompartemen-kompartemen tubuh secara efektif, seperti antar lumen usus dan jaringan yang di bawahnya. Selanjutnya ada anchoring junction yang menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Anchoring junction tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan eh, dan paling melimpah dalam sel jantung, otot, dan epidermis. Fungsi anchoring junction untuk menghubungkan sel dengan sel menghubungkan sitoskeleton. Dua sel yang berdampingan menyatukan sel dalam satu kesatuan yang kokoh dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Nah, eh, anchoring junction ini dibagi menjadi tiga tipe seperti yang sudah jelaskan tadi, di mana ada ring junction ini memiliki fungsi untuk menghubungkan filamen aktin dari sitoskeleton antar sel menggunakan protein kejerin. Nih. Kemudian ada desmosom, ini untuk memperkuat ikatan antar sel melalui kejerin dan filamen intermediate seperti keratin serta lempeng protein di sisi dalam membran atau plaquae. Selanjutnya ada hemidesmasem. Berbeda dari desmasem, menghubungkan sel dengan basement membran menggunakan protein integrin yang berperan sebagai jembatan ke matriks ekstraseluler. Selanjutnya ada gap junction yang merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel sekitar 2 sampai 4 nm yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction disusun oleh connection atau 12 satuan protein. Koneksion tersusun atas 6 subunit koneksin transmembran. Komunikasi gap junction juga dapat diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler. Contohnya adalah neurotransmitter dopamin yang mengurangi neurotransmitter dopamin di antara kelas neuron dalam retina sebagai jawaban atas peningkatan intensitas cahaya. Fungsi dari gap junction adalah memperbolehkan melintasnya ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Ini merupakan gambar dari gap junction atau biasa disebut sebagai sambungan komunikasi yang memungkinkan pertukaran ion, molekul kecil, dan sinyal-sinyal antar sel melalui saluran yang disebut konekson yang terbentuk dari protein koneksin tadi. Saluran ini memungkinkan dua sel berdampingan untuk berkomunikasi secara langsung dan cepat. Penting misalnya dalam jaringan jantung untuk sinkronasi kontraksi. Nah, selanjutnya komunikasi sel akan dijelaskan oleh rekan saya, Wiwin. Komunikasi sel. Komunikasi sel merupakan proses di mana sel-sel saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menjalankan fungsi tubuh. Sel-sel dalam makhluk hidup multiselular itu saling berkomunikasi. Komunikasi sel ini menggunakan molekul sebagai sinyalnya. Molekul-molekulnya itu di antara lain ada protein, peptida, nukleotida, asam amino, steroid, dan beberapa lipid. Molekul-molekul ini ada yang terdapat pada membran atau di sel melalui eksodosis. Molekul-molekul sinyal akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Reseptor bersifat spesifik dengan molekul sinyal. Jadi molekul sinyalnya bila berbentuk bulat, maka reseptornya juga akan berbentuk bulat, mengikuti sinyal molekulnya. Next. Macam-macam komunikasi sel. Komunikasi sel itu ada 4 macam, yaitu pertama kotak langsung, 2 sinyal parenkrim, 3 sinyal endokrin, dan yang keempat yaitu sinyal sinaptik.
Komunikasi kontak langsung apabila molekul sinyal dari suatu sel langsung diterima oleh sel di sebelahnya. Ini jaraknya sangat berdekatan, yaitu melewati gap junction. Nah, yang kedua yaitu sinyal parafin. Apabila sinyal molekul dari sel diterima oleh sel-sel di sekitarnya. Biasanya ini melalui cairan. Sinyal endokrin. Apabila molekul sinyal masuk ke dalam peredaran darah dan diterima oleh sel yang letaknya berjauhan. Molekul sinyal yang dilepaskan dengan cara ini adalah hormon. Sinyal sinaptik merupakan cara komunikasi sel saraf dengan sel lain yang jaraknya itu jauh. Sel saraf yang panjang akan melepaskan neurotransmitter ke sel yang ditargetkan. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Next. Yang A ini adalah endokrin, yang B parankrim, yang C itu neural atau sinaptik, dan yang D itu adalah kontak langsung. Next. Komunikasi sel pada organisme uniselular dan multiselular. Komunikasi pada organisme multiselular antara organisme sel di dalam organisme tersebut. Komunikasi antar selular bagaimana sel menginterpretasikan sinyal yang ada. Komunikasi selular melalui beberapa tahap. Perubahan bentuk informasi pada tahapan penyampaian sinyal ke target sampai sinyal transduksi. Bisa dilihat pada gambar, molekul sinyal ini berasal dari luar sel. Terus diterima oleh reseptor, kemudian pada reseptor memicu serangkaian peristiwa di mana sel ekstraselular ini diubah menjadi intraselular. Ini biasanya disebut dengan transduksi sinyal. Terus pada ini yang warna biru, intraselular sinyal molekul B itu hasil dari transduksi sinyal berbentuk molekul sinyal intraselular B. Molekul ini bertindak sebagai utusan kedua di dalam sel. Next. Ini langkah-langkah komunikasi sel yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, sintesa molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Dua, pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberikan sinyal menuju sel target. Pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik pada sel target yang menyebabkan aktivasi reseptor tersebut. Inisiasi atau lebih menuju biru. Next. Maaf,
Mohon maaf, sepertinya Wiwin ada kendala sinyal, jadi akan saya lanjutkan, yaitu terdapat 3 tahap signaling pada sel. Yang pertama yaitu reception, ini agak mirip dengan pengenalan enzim dengan substratnya atau kompleks enzim substrat. Sama dengan hipotesis kunci dan gembok dari pengenalan enzim dan substrat. Molekul ligan atau molekul sinyal biasanya larut enzim dan substrat hanya dikenali oleh satu protein reseptor berikatan dengan membran sel. Tahapan yang kedua yaitu transduksi, menimbulkan perubahan konformasi pada reseptor. Perubahan konformasi ini menyebabkan reseptor berinteraksi dengan molekul intraseluler lainnya. Transduksi mungkin menyebabkan banyak perubahan konformasi atau struktural pada protein seluler lainnya. Misalnya enzim yang tidak aktif menjadi aktif. Respon biasanya berupa aktivitas seluler sebagai katalisis enzim atau penyusunan kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang spesifik. Terdapat 2 tipe reseptor, yaitu reseptor intraseluler dan reseptor permukaan sel. Reseptor intraseluler ada yang lambat atau mengubah ekspresi gen dan cepat, yaitu mengubah fungsi protein. Contoh reseptor intraseluler yang cepat adalah sinyal gas nitrat oksida yang berikatan secara langsung dengan enzim di bagian dalam sel target. Selanjutnya yaitu reseptor di dalam sel intraseluler. Reseptor ini terdapat di dalam sitoplasma atau inti sel. Sinyal molekul akan terikat dengan reseptor ini. Nah, contohnya testosteron seperti pada gambar yang berperan dalam mengontrol karakteristik jenis kelamin pria. Selanjutnya yaitu reseptor permukaan sel atau reseptor membran, reseptor transmembran. Ia merupakan reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Mereka bertindak dalam pensinyalan sel dan menerima atau mengikat molekul ekstraseluler. Reseptor permukaan sel merupakan protein integral membran khusus yang memungkinkan komunikasi antar sel dan ruang ekstraseluler. Contohnya, molekul dari ekstraseluler dapat berupa hormon, neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, molekul adesi sel, atau nutrien. Molekul ini bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel. Dalam proses transduksi sinyal, pengikatan ligan mempengaruhi perubahan kimia yang mengalir melalui membran sel. Selanjutnya, reseptor permukaan sel di membran sel. Reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan juga asma. Sekian presentasi dari saya dan juga Wiwin. Apakah ada yang ditanyakan? Permisi, izin bertanya. Baik, Nadia, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Nurmafaza dengan NIM akhir 056. Jadi apabila suatu sel tidak mampu membentuk anchoring junction, apa dampaknya yang mungkin terjadi pada jaringan epitel dan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika suatu sel tidak mampu membentuk anchoring junction, maka jaringan epitel akan mengalami gangguan serius. Nah, dalam hal kestabilan dan juga integritas struktural. Anchoring junction itu seperti desmosum, adherens junction, dan juga hemidesmosum yang memiliki fungsi untuk mengikat sel satu sama lain serta menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Nah, tanpa struktur tersebut, tentunya sel-sel epitel itu tidak dapat melekat kuat satu sama lain, maupun terdapat lamina basal. Nah, sehingga jaringannya akan menjadi rapuh dan mudah terlepas. Nah, akibatnya epitel akan kehilangan kohesi sehingga rentan terhadap stres mekanik dan juga lebih mudah mengalami kerusakan. Nah, hal ini juga dapat mengganggu fungsi pelindung dan juga penyaring dari jaringan epitel sendiri, serta meningkatkan resiko gangguan fisiologis ataupun patologis pada organ yang dilapisi oleh jaringan tersebut. Begitu, Nadia. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ditanyakan?
Izin bertanya kepada Feby dan juga Wiwin. Perkenalkan, nama saya Sofin Ramasari dengan digit NIM terakhir 053. Dalam konteks komunikasi seluler disebutkan bahwa plasma darah tidak seharusnya masuk ke dalam sel plasma. Sel sperma, mohon maaf. Bagaimana jika terjadi mutasi pada suatu sel sehingga mengakibatkan gangguan komunikasi antar sel? Misalnya, sel tersebut mengirimkan sinyal ke target yang salah. Selain itu, apakah mungkin terjadi kasus di mana komponen plasma darah masuk ke dalam sel plasma? Dan jika iya, apa dampak biologisnya terhadap tubuh suatu organisme? Apakah fenomena semacam ini benar-benar mungkin terjadi secara biologis? Terima kasih. Baik, terima kasih Sofi atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Nah, dalam konteks komunikasi seluler, mutasi pada suatu sel itu dapat menyebabkan gangguan serius. Nah, termasuk yang disebutkan Sofi tadi yaitu salahnya pengiriman sinyal ke target. Nah, tentunya mutasi ini bisa mempengaruhi reseptor, protein sinyal intraseluler maupun molekul pengirim sinyal intraseluler sehingga menyebabkan sel merespon rangsangan yang keliru atau tidak semestinya. Nah, akibatnya dapat terjadi kegagalan koordinasi antar sel yang berdampak pada fungsi jaringan, munculnya penyakit autoimun atau bahkan pertumbuhan sel abnormal seperti kanker. Sementara itu, secara biologis, plasma darah tidak seharusnya masuk ke dalam sel sperma karena adanya penghalang darah testis yang sangat selektif. Penghalang ini melindungi sel sperma yang berkembang dari paparan zat dalam darah, termasuk komponen imun yang dapat mengenali sperma sebagai benda asing karena perbedaan ekspresi antigenik. Jika terjadi kerusakan pada penghalang ini, seperti akibat trauma, infeksi, maupun peradangan, maka komponen plasma darah tentu saja bisa menembus ke area tempat sperma berkembang. Nah, hal tersebut berpotensi memicu reaksi imun terhadap sel sperma yang bisa menyebabkan infertilitas atau kerusakan jaringan testis. Meskipun jarang, fenomena tersebut mungkin secara biologis dan telah didokumentasikan dalam kasus tertentu, itu contohnya pada orsitis autoimun. Orsitis autoimun ini kondisi peradangan pada testis yang disebabkan oleh reaksi imun tubuh terhadap jaringan testis sendiri. Nah, normalnya sistem imun itu tidak mengenali sel sperma sebagai diri sendiri. Karena sperma mulai diproduksi setelah sistem imun berkembang, sehingga sperma dianggap sebagai benda asing. Untuk mencegah hal ini, tentunya tubuh memiliki blood testis barrier yang melindungi sperma dari paparan sistem imun. Begitu. Apakah sudah menjawab, Sofi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sekian presentasi dari saya dan Wiwin. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.